Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini 17 Oktober, saya akan membahas market update. Beberapa saham yang saya bahas ini lanjut naik setelah mengalami rebound dari koreksinya. Oke, baik teman-teman, kita masuk dulu terkait bahasan ISG. Nah, ini adalah kondisi dari ISG. Hari ini naik 0,63, supportnya masih sama ya. 6878, support 38 retracement-nya di 6860, resistan 6960, rentang gerak ISG-nya masih sama dalam rentang area hijau itu teman-teman. Hari ini ISG-nya naik 43 poin atau sekitar 0,63% teman-teman. Walaupun kita lihat hari ini saham-saham perbankan boleh dibilang turun ya. BCA 1,6 turun, BRI 1,9, namun demikian ada BIAN yang naik 4,5, ini signifikan. Terutama lagi ada Brand, sudah menyalip AMMN ya. Brand sekarang di posisi 5 dengan kenaikan 24%. Ini tentu akan sangat signifikan mendorong kenaikan ISG ya. Kemudian ada TPIA, Unilever, BRPT, HMSP. Jadi saham-saham yang saya sebut ini sebagian besar adalah saham yang saya bahas, saham-saham yang kemarin-kemarin mengalami koreksi dan sudah mengalami rebound dari koreksinya. Oke teman-teman, kita bahas dulu terkait kondisi regional. Kalau tadi malam kurang begitu bagus, hari ini kita bisa ngelihat nih updatean tadi malam tanggal 16 untuk Dow Jones-nya 0,9, Nasdaq 1,2, S&P 500 1, lebih ya. Kemudian Asianya hari ini juga oke, namun demikian untuk Eropanya masih merah ya. Untuk Eropanya masih merah. Kita akan lihat dulu untuk harga komoditas teman-teman, bisa diperhatikan harga minyak 86 masih tinggi hitungannya. Natural gas mengalami retracement, koreksi sedikit. Batu bara rebound dari 138 ya. Emas masih tinggi 1923 per troy ounce. CPO juga masih beranjak naik harganya. Timah teman-teman bisa perhatikan mengalami kenaikan ya. Dan untuk nikelnya dia hitungannya masih sama. Baik teman-teman, kita akan langsung saja ke bahasan terkait saham ya. Market saya update ini adalah saham-saham yang mengalami kenaikan dari koreksinya. Kalau kemarin marketnya masih belum begitu bagus, saya bahas terkait saham potensial. Nah, beberapa dari saham-saham itu hari ini melanjutkan kenaikannya teman-teman ya. Baik, yang pertama adalah saham Pegeo. Langsung cek ya. Nah, Pegeo teman-teman kemarin dia ada doji ya, butuh konfirmasi. Dan Pegeo ini oke banget. Kenapa? Dari tarikan Fibo di sini, dari swing low-nya dia di sini ya, sampai swing high di sini, dia mengalami koreksi di sini. Ini adalah merupakan support pertama, support kedua. Batas hijau ini adalah merupakan coretan saya kemarin, yang mana ini harus teman-teman perhatikan karena dia ada doji di situ, doji di area situ, dan closing dari candle dari Pegeo adalah Marubozu hijau. Ini artinya dia percaya diri untuk naik teman-teman ya. Koreksinya tidak melewati 38 retracement, tidak melewati 1310. Ini artinya ini barang technically bagus banget, koreksinya hanya singkat banget. Pegeo langsung kita cek, asingnya 2 hari ini masih masuk. Dan untuk volume hari ini sedikit di atas rata-rata. Langsung kita cek dulu. Pegeo pergerakan hari ini oke ya. Hijaunya di atas artinya buy at over dominan 57%, buyer ya 57% buyer. Baik, berikutnya adalah brand ya, kita bahas dulu deh brand. Oke, brand asingnya masih masuk tapi sedikit hari ini. Volume kita cek dulu, volumenya masih tinggi dan kita bisa ngelihat
bahwa hari ini brand mengalami koreksi, teman-teman, mengalami koreksi yang cukup dalam sepertinya. Nah, kebetulan sudah full cash, saya nggak bisa ngambil karena sudah ada brand juga dan beberapa saham yang lain, teman-teman. Jadi saya hanya melihat saja, harga saya masih di sekitar 1.700-an ya, teman-teman. Udah 2 kali lipat, udah sekitar 100% kenaikan. Nah, trade book dari Brands ini open di 2650, teman-teman. Open di low langsung itu merupakan low-nya dan kemudian naik ya. Saya kemarin sempat ngambil tapi di akun saya yang lain di sekitar 25 sekian gitu. Jadi hari ini tadi incidentally kejual ya di 3.200. Saya ternyata lupa naikin ya di rekening satunya. Biarin aja, nggak apa-apa. Saya punya 2 rekening ya, yang saya isi dengan brand semuanya, tapi yang satu udah kejual. Baru kemudian saya masukkan ke IMAS ya. Oke, brand teman-teman, saya belum bisa berkata-kata, ini masih baru 780, sudah berapa kali naik ini? 4 kali, 5 kali ya. Ya, kita ikutin aja lah pergerakannya. Ya, sepanjang punya barangnya kan kita juga nggak hanya menjadi penonton. Langsung kita cek, kalau kemarin brand itu banyak yang sell at bid. Ternyata dengan turunnya brand hari ini banyak yang buy at offer ya. Hajar kanan. Dominasi 57% buyer. 57% buyer. Asingnya JU. Asing yang netbuy adalah ZP ya. 57% buyer ya. Oke teman-teman, lanjutkan saham berikutnya. Kita lanjutkan saham berikutnya. Oke, berikutnya adalah BRPT. Kita cek dulu dah. BRPT kemarin ada sinyal juga ya. Hammer. Hari ini juga oke, rebound dari 50 retracement. Nggak usah panjang-panjang, kemarin udah saya bahas juga teman-teman. Jadi ini intinya dia kemarin ada sinyal. Namun sinyal lanjutannya hari ini masih doji ya. Berarti masih butuh konfirmasi. Rebound dari 50 retracement karena kemarin closingnya nggak di bawah 50 retracement. Ada resistan 1216. Nah, untuk lebih presisi kita tarik Fibo naik ya, teman-teman. Nah, di sini ada resistan dia yang harus teman-teman perhatikan, 1185 BRPT, kemudian 1245 dan targetnya dia di 1300. BRPT langsung cek. Asingnya hari ini net sell kecil, volume juga hari ini kecil ya. Jadi kenaikannya masih belum didorong oleh volume untuk BRPT. Kenaikannya masih belum didorong volume. Ini dominasi buyer sellernya masih agak imbang nih sepertinya. Ada yang buy at offer tapi di pertengahan sesi, tapi di jelang sesi banyak yang take profit ya. Sehingga candlenya, kalau teman-teman lihat, candlenya banyak yang ini. Asingnya DP, BK, KZ yang jualan, dominasi sellernya 56%. Jadi masih didominasi seller yang jualan ya teman-teman. Seller yang jualan, oke. Baik, kemudian adalah TPIA. Kita cek dulu TPIA, koreksinya masih kecil aja ya teman-teman. Koreksinya masih kecil saja. Bahkan tidak tutup di bawah 2582 ya, 2582. Koreksinya kecil aja ini barang. Karena koreksi sampai dia di sampai 2470 ini masih ringan ya. Jadi oke, masih bagus banget teknikalnya juga TPIA. Asingnya juga solid banget dan malah masuk terus ya asingnya ya. TPIA langsung kita cek dulu TPIA. Nah, ini masih banyak yang jualan sih, sell at bid ya. 56% seller menguasai. Baik, kemudian saham terkait energi terbarukan juga teman-teman. Terkait energi terbarukan juga. Oke, kita cekin asingnya hari ini, 2 hari ini masuk, volumenya masih biasa. Langsung kita cekin. Nah, KIN ini oke teman-teman. KIN ini koreksi sampai 50 retracement. Dan ini ada percobaan rebound 875, resistan 875, 38 retracement, teman-teman perhatikan. 38 retracement itu ada resistan, kita tarik Fibonacci untuk cari resistan kenaikannya. Ya sama ya, resistannya 875, 915, targetnya di 954 untuk KIN. Kita cek dulu KIN-nya bagaimana, intraday-nya ini hari ini. Langsung cek KIN. Ya ini sudah banyak yang hajar kanan, buy at offer, dominasi bayarnya
kuat ini teman-teman, 63% hijau atau dominasi buyernya kuat. Buyernya menguasai transaksi hari ini ya. Baik, kemudian AMMN ini juga barang yang naik terus. Ini sudah mulai mengalami koreksi kemarin. Namun demikian hari ini sedikit rebound saja, sedikit rebound ya. Oke, kita coba tarik dari tren besar, sepertinya masih ini. Ya, ini barang masih on track banget ya. Ini barang masih on track banget. Koreksinya juga masih benar-benar kecil banget. Kita ambil dulu Fibo terkecil aja. Kalau dari sini memang dia terjaga sekali di support 6128 teman-teman ya. 6128. Ini saya ngambil Fibonya hanya area ini saja. Ya, 6128 tuh masih 6128, 6130 itu merupakan 38 retracement-nya dia ya. Kalau koreksi closing-nya di bawah itu, targetnya di 5725 untuk AMMN. Kita cek dulu asingnya hari ini masuk lagi, namun kemarin selang-seling untuk asingnya, volumenya hitungannya biasa saja. Langsung kita cek dulu untuk AMMN. AMMN di awal-awal aja banyak yang buy at over, tapi jelang closing banyak yang take profit. Imbang buyer dan sellernya ya teman-teman. Buyer dan sellernya masih imbang. Kemudian saham otomotif yang sudah cukup lama tertekan ya, overshoot. Karena ada support sebelumnya di area sini 1700 itu dia ini nggak kuat ya. Saya udah jualan di atas, tapi hari ini saya mulai cover lagi. Hari ini saya buyback lagi ya teman-teman. Oke, saya ambil Fibonya di sini aja dulu. Oke, kalau gitu untuk IMAS teman-teman ya, resistan 1680, 1835, target 1950-an untuk IMAS, menarik. Tapi harus waspada karena dia rebound dari dasar, sangat mungkin masih ada resistan volume ya. Untuk IMAS, oke langsung cek dulu di sini kondisi IMAS. Ya, ini banyak yang hajar kanan ya, buy at over, sehingga ini barang naiknya solid. Naiknya adalah 80% buyer ya, transaksi 80% buyer. Oke banget ya. Inilah sebenarnya saham-saham yang saya cari, yaitu saham yang tertekan lama dan mengalami rebound. Jadi kita masuk ketika saham tersebut mulai rebound. Baik, berikutnya adalah DRMA. Nah teman-teman, DRMA itu kemarin kan mengalami kenaikan, namun demikian ketemu 50 retracement ya. Umum sekali suatu saham ketika sampai di 50 retracement dia mengalami koreksi, dan benar saja dia mengalami koreksi di 50 retracement. Bahkan sempat hampir sampai di supportnya yang kedua di bawahnya ya. Jadi resistan 1540 nggak kuat, jebol support 1472, hampir sampai di 1400, namun demikian hari ini bisa kembali naik di atas 1475 merupakan resistan dia ya teman-teman. Kita perhatikan besok resistannya 1540. DRMA 2 hari ini asingnya net sell kecil, volume hari ini kecil. Jadi kenaikan DRMA ini masih belum ada tenaganya sebenarnya. Nggak apa-apa, kita pantau dulu pergerakannya dari DRMA ya. Ini juga kelihatan dari sini net sell sell at bid-nya merahnya masih di atas, jadi memang masih didominasi jualan ya, 47% seller. Baik teman-teman, saham berikutnya adalah Kalbe Pharma ya, Kalbe Pharma. Nah, kalau kita lihat Kalbe Pharma ada testing resistan, ini juga coretan lama saya ya teman-teman. Ini adalah coretan lama saya di Kalbe Pharma, namun sayangnya dia sampai di 1875, 50 retracement nih teman-teman ya. Kita lihat dulu, karena ini cukup alot hitungannya ya, area sini ini cukup alot. Ya, ini satu barang yang ketika ketemu 50 retracement kembali mantul ya, 1, 2, 3, 4 kali nggak kuat melewatin 50 retracementnya. Seperti IHSG ya. Namun demikian hari ini asingnya banyak masuk dengan volume spike ya. Bisa diperhatikan teman-teman, terjadi volume spike pada Kalbe Pharma.
buy at offernya atau hijaunya, hajar kanannya adalah lebih dominan ya teman-teman. Baik, kemudian kita cek dulu ini saham ya. SSIA ya, SSIA teman-teman hari ini dia jebol resistannya dia. Saya akan ambil dulu tarikan dari Fibo ini. Belum ya. Jadi sementara kita ambil dari Fibo ini aja dulu. Itu belum berlaku. Jadi kita tarik dari sini Fibo ini. Nah, sudah break. Ini sebenarnya harusnya kemarin saya analisa nih teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah ini teman-teman. Ini sayangnya juga sudah sampai di 50 retracement. Terjadi breakout juga. Tapi sayang langsung sampai 50 retracement. Ya kita perhatikan aja apakah kenaikan ini. Apakah ada dorongan volume. Ada dorongan volume. Dan hasilnya cukup besar hitungannya. Jadi teman-teman bisa perhatikan SSIA ya. Kita cek langsung. SSIA. Awal-awal banyak yang hajar kanan, namun jelang closing pada take profit ya. Masih banyak yang jualan ini teman-teman. Untuk SSIA masih banyak yang jualan. Oke, kemudian adalah saham jalan tol JSMR. Nah JSMR hari ini testing resistan dan berhasil ya teman-teman. Berikutnya ada resistan dia di sekitar 5.000. Ada resistan dia di sekitar 5.000. Berikutnya asingnya solid ya, masuk terus. Volumenya sedikit di atas rata-rata. Volume dia sedikit di atas rata-rata. Langsung cek dulu JSMR. Oke, di sekitar 1 jam setelah buka dia langsung pada hajar kanan ya. Ini barang langsung pada hajar kanan. Dominasi bayarnya 61% ya. Berarti banyak ini yang hajar kanan. Dominasi bayarnya juga menguasai. Oke, berikutnya adalah saham-saham ini ya. Consumer, teman-teman kita cek Indofood dulu. Saham-saham consumer pada bergerak. Ini saham coretan lama saya ya teman-teman. Nah ini kemarin memang mengalami kenaikan. Namun demikian pada balik juga ketemu resistan. Untuk JSMR ya teman-teman. Nah ini di coretan saya sebelumnya teman-teman saya ceritakan ya. Ketika satu barang rebound dari 61 di sini. Maka targetnya ke 38 ya. Jadi kecapai nggak ini? Di sini kecapai memang. Tetapi bila dia tidak mampu lewatin 6980 atau 38 retracement, dia akan seperti ini gerakannya. Dan saat ini adalah yang terjadi di Indofood adalah seperti yang saya gambarkan. Dia masih akan sideways. Supportnya masih di 6630, resistan 6973. Langsung kita cek kondisinya. Asingnya masih net sell. Volumenya masih biasa saja. Oke, langsung cek dulu intraday-nya dari si Indofood ya. INDF intraday-nya awalnya aja banyak yang hajar kanan, tapi jelang sesi pertengahan sesi banyak yang sell at bid jualan, tapi di akhir sesi ditarik lagi atau banyak yang ini lagi apa buy at offer lagi. Kemudian saham consumer juga ini Mayor ya teman-teman, Mayor masih sideways sih ini hitungannya. Ini saham-saham tradingan sideways, support gunakan di area-area ini ya. Kemudian resistan bisa digunakan di area ini ya. Teman-teman untuk supportnya kisaran memang kemarin ya, harusnya sekitar 2600. Nanti resistan sekitar 2790 ya. 2790 untuk Mayora. Volume sedikit ada, dan untuk asingnya 2 hari ini masuk ya. Asingnya untuk 2 hari ini masuk. Langsung kita cek intraday-nya dari Mayora. Mayora teman-teman ya. Mayor. Ini di area ini pada buy at offer ya, cukup oke lah. Namun demikian imbangnya antara buyer sellernya masih imbang 50.
Kemudian saham ini rokok ya. Nah ini dia rebound dari dasar. Ini catatan saya yang lama untuk GGRM. Namun sayangnya dia ketemu 50 retracement di sini. Jadi mesti dilihat besok apakah dia mampu ngelewatin atau balik arah ya. GGRM hari ini asingnya besar ya 2 hari ini, terutama 2 hari ini asingnya masuk, terutama hari ini besar, dan kenaikan ini didorong volume ya untuk GGRM. Cek langsung GGRM buy at overnya solid ya, hajar kanannya solid, dan 65% dikuasai buyer transaksinya ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini beberapa saham yang saya bahas ini mengalami kenaikan dari koreksinya ya. Kemarin kan kita bahas ada nggak yang potensial, ternyata hari ini ada yang melanjutkan kenaikannya. Sahamnya nggak banyak berubah, itu-itu saja, jadi jangan bosen karena saham yang benar bergerak itu memang kalau marketnya jelek dia ikut koreksi, tapi kalau marketnya bagus koreksinya segera rebound dari koreksinya, kira-kira begitu. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.